Menjadi seorang dividen investor seringkali dianggap underrated. Padahal, jika cara berinvestasinya benar dan mindset yang digunakan juga benar, cara paling mudah untuk bisa beggar adalah melalui style dividen investor. Kenapa? Karena bagi dividen investor, strategi investasinya lebih sederhana dan juga tidak terlalu aktif. Jadi, investor seperti ini bisa lebih fokus ke hal-hal yang lainnya. Lalu, saham apa saja sih yang berpotensi membuat kita menjadi beggar melalui investasi dengan style dividen investor? Dan apa saja sih kelemahan dari style dividen investor ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan teman-teman udah like dan subscribe YouTube Meja Saham. Nomor 10 ada PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode tiker MPMX. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987, di mana perseroan terus melakukan pengembangan bisnis di berbagai bidang usaha, seperti penjualan retail sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, dan asuransi. Di mana perusahaan ini juga merambah ke jasa dealership untuk penjualan kendaraan roda 4 dengan platform online. Perusahaan ini didukung oleh 5 entitas anak yang bergerak di 3 segmen operasi, yaitu distribusi, retail, dan aftermarket transportasi. Melalui entitas anak perusahaan, perseroan merupakan distributor sepeda motor merek Honda, khususnya untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Dari sisi kinerja keuangan, selama 4 tahun terakhir, revenue-nya cukup stabil ya, bahkan di sini terlihat cenderung meningkat. Selain itu, kalau kita lihat net income-nya, dari tahun ke tahun selalu berhasil mencatatkan net income. Bahkan untuk net margin-nya, dari tahun ke tahun juga selalu berhasil mencatatkan net margin, meskipun bisa naik bisa turun. Dan hal ini menurut saya cukup wajar, karena memang permintaan masyarakat itu kadang bisa naik dan juga bisa turun. Dan jika kita lihat dividen yield selama 3 tahun terakhir, perusahaan ini memang selalu membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, rata-rata selalu di atas 11%. Dan ini cukup menarik ya teman-teman, karena artinya kalau teman-teman hold saham ini, setiap tahun teman-teman akan dapat dividen. Dan selain itu, jika teman-teman beli sahamnya 5 tahun lalu, hari ini udah naik 89%. Artinya, otomatis teman-teman beggar di saham ini. Yang kesembilan adalah United Tractor. United Tractor merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan yang menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak 19 September 1989, United Tractor telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga kini, Astra memiliki 59,5% saham United Tractor. Perusahaan ini merupakan distributor alat berat terbesar dan terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk dari merek terkenal di dunia seperti Komatsu, UD Truck, Scania, Bomac, dan Tadano. Dari sisi kinerja keuangan, jika kita lihat dari grafik ini, dari tahun ke tahun perusahaan ini selalu mengalami peningkatan revenue. Seperti di tahun 2020, revenue-nya sebesar 60,3 triliun, lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 79,5 triliun, kemudian di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 123,6 triliun, di tahun 2023 naik lagi menjadi 128,6 triliun, dan di tahun 2024 sebesar 134,4 triliun rupiah. Dan jika kita lihat net income-nya, dari tahun ke tahun juga terus-terusan meningkat, meskipun sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 cenderung stabil. Dan menurut saya, hal inilah yang cukup menarik dari sisi kinerja keuangannya, karena perusahaan dari tahun ke tahun selalu berhasil mencatatkan revenue positif dan juga berhasil mencatatkan net income. Dan jika kita perhatikan dividen yield-nya selama 3 tahun terakhir, di tahun 2023 dividennya berkisar antara 8%, dan di tahun 2024 pernah meningkat hingga 30%-an lebih. Meskipun di tahun 2025 ini dividennya hanya sebesar 9,8%. Tapi, jika kita lihat dari grafik ini, perusahaan rajin sekali membagikan dividen, karena selama 3 tahun terakhir terus-terus membagikan dividen. Dan ini juga berpotensi membuat teman-teman
bisa beggar dari dividennya. Bahkan kalau teman-teman beli sahamnya 5 tahun lalu, sekarang udah naik 50% lebih. Dan jika dikomunikasikan dengan dividennya, maka udah pasti teman-teman beggar hari ini. Yang kedelapan adalah Hexindo Adi Perkasa dengan kode ticker Hexa. Hexindo berfokus pada penjualan alat berat dan after sales dari produk-produk terkenal seperti Hitachi dan Bell sebagai pendekatan layanan terpadu untuk menawarkan berbagai jenis solusi alat berat yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Hexindo memiliki banyak fasilitas yang dilengkapi dengan layanan lengkap seperti remanufacturing, welding, e-service, dan training center. Dari sisi kinerja keuangan, jika kita perhatikan di sini, dari tahun 2019 hingga tahun 2023 perusahaan ini terus mencatatkan revenue. Meskipun revenue-nya naik dan turun ya teman-teman, tetapi meskipun begitu, dari tahun ke tahun perusahaan ini berhasil mencatatkan net income, dan net income-nya stabil di kisaran 800-an miliar rupiah. Seperti di tahun 2021 sebesar 0,8 triliun, 2022 0,8 triliun, dan di 2023 sebesar 0,9 triliun rupiah. Bisa dibilang untuk kinerja keuangannya biasa aja, tidak terlalu bagus. Tapi meskipun begitu, perusahaan ini membuktikan bisa untuk terus menghasilkan net income. Adapun jika kita perhatikan dividen yield-nya selama 3 tahun terakhir, rata-rata berada di angka 11% lebih. Dan di tahun 2025 ini, yield-nya sebesar 14%-an. Dan ini cukup menarik ya teman-teman, karena dari saham ini, teman-teman per tahun estimasi bisa mendapatkan sekitar 10 hingga 14% dari dividen sahamnya. Dan kalau teman-teman udah beli dari 5 tahun lalu, maka bisa jadi hari ini teman-teman udah beggar dari saham ini. Nomor 7 adalah PT Golden Energy Mines Tbk dengan kode ticker GEMS. Perusahaan ini masuk ke dalam grupnya Sinarmas ya teman-teman, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batubara melalui entitas anak dan juga perdagangan batubara. Dari sisi kinerja keuangan, bisa kita lihat di sini di tahun 2020 mencatatkan 15,5 triliun, lalu di 2021 meningkat menjadi 22,7 triliun, dan di tahun 2022 meningkat menjadi 43,4 triliun, di mana seterusnya di tahun 2023 dan tahun 2024 berkisar di angka 42 triliunan lebih. Dan jika kita perhatikan di sini, perusahaan ini dari tahun ke tahun juga selalu berhasil mencatatkan net income, di mana untuk net income-nya terbilang cukup besar. Karena di tahun 2022 bisa mencatatkan hingga 10,1 triliun rupiah. Meskipun di tahun 2024 hanya mencatatkan 7,5 triliun, tetapi jika kita lihat secara keseluruhan dari tahun 2020, perusahaan ini masih stabil mencatatkan net income, yang artinya kinerja keuangan perusahaan ini harusnya baik-baik saja. Dari grafik ini bisa kita ketahui, dari tahun 2023 hingga tahun 2025 ini, perusahaan ini terus membagikan dividen, di mana kalau kita lihat di sini, rata-rata yieldnya bisa di atas 16%, dan ini tentunya cukup menarik ya teman-teman. Bahkan jika teman-teman beli sahamnya dari 5 tahun lalu, hari ini sudah naik 278,43%, dan ini sungguh kenaikan yang sangat luar biasa. Yang keenam ada PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk dengan kode ticker MBAP. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Perusahaan ini juga berafiliasi dengan Bara Multi Group dan perusahaan yang beroperasi di Malinau, Kalimantan Utara. Perseroan memulai tahap produksi di tahun 2008. Dari sisi kinerja keuangan, dari tahun ke tahun perusahaan ini selalu berhasil mencatatkan revenue. Seperti di tahun 2020 berhasil mencatat dengan revenue sebesar 2,9 triliun rupiah, di tahun 2021 meningkat menjadi 4,4 triliun rupiah, dan di tahun 2022 meningkat menjadi 6,7 triliun rupiah. Lalu di tahun 2023 sempat turun menjadi 3,4 triliun, dan di tahun 2024 angkanya stabil di 3,5 triliun rupiah. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, untuk net income-nya dari tahun 2020 hingga tahun 2022, net income-nya terus-terusan meningkat. Sayangnya per tahun 2023
2023 dan tahun 2024 turun tinggal 330-an miliar rupiah. Dari sisi kinerja keuangan, memang perusahaan ini tidak terlalu menarik ya teman-teman. Kenapa? Karena perusahaan komoditas seperti batubara sangat dipengaruhi terhadap pergerakan harga batubara dunia. Kenapa di tahun 2022 bisa melonjak? Karena saat itu terjadi rame-ramenya perang antara Ukraina dan Rusia, sehingga banyak negara yang memburu batubara. Adapun untuk dividen dari perusahaan ini, jika kita lihat dari tahun 2023 hingga tahun 2025, rata-rata berada di atas 10%. Meskipun di tahun 2025 ini, dividen yieldnya turun sisa 3,3%. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sahamnya pernah melonjak tinggi, yaitu di bulan September 2022 pernah menyentuh harga hingga 10.900. Artinya, kalau teman-teman beli sekitar tahun 2020-an, maka sudah beggar berkali-kali lipat, bisa sampai 500% lebih. Yang kelima adalah Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode tiker ITMG. Perusahaan ini menjadi perusahaan pemasok batubara yang terintegrasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi pemasok batubara untuk pasar energi dunia. Perusahaan ini memiliki wilayah kerja di Kalimantan dengan tambang batubara yang dioperasikan dan dikelola oleh anak perusahaan. Dari sisi kinerja keuangan, jika kita perhatikan, perusahaan ini dari tahun ke tahun selalu berhasil mencatatkan revenue. Puncaknya di tahun 2022 bisa mencatatkan hingga 54,1 triliun. Dan kalau kita perhatikan, di sini di tahun 2020 berhasil mencatatkan 17,3 triliun, di tahun 2021 menjadi 29,7 triliun, dan puncaknya di tahun 2022 sebesar 54,1 triliun. Tetapi sayangnya, di tahun 2023 turun menjadi 36,2 triliun, dan di tahun 2024 stabil di angka 36,5 triliun rupiah. Tetapi meskipun begitu, perusahaan ini selalu berhasil mencatatkan net income. Seperti di tahun 2020 berhasil mencatatkan sekitar 0,6 triliun, lalu di 2021 mencatatkan 6,8 triliun, di tahun 2022 sebesar 17,9 triliun, di tahun 2023 7,6 triliun, dan di tahun 2024 sebesar 5,9 triliun rupiah. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya dari sisi kinerja keuangan cukup stabil ya teman-teman, dan ini cukup menarik karena perusahaan meskipun tertekan oleh turunnya harga batubara masih tetap bisa mencatatkan keuntungan bersih atau net income. Dan jika kita perhatikan dividennya selama 3 tahun terakhir, perusahaan ini selalu membagikan dividen di atas 12%. Bahkan puncaknya pernah membagikan dividen di angka sekitar 36%-an. Tapi sayangnya di tahun 2025 ini, perusahaan ini turun untuk yield dividennya, yaitu berkisar di antara 12%-an. Tapi meskipun begitu, dari sini bisa kita lihat kalau perusahaan ini tiap tahun rutin membagikan dividen. Dan kalau kita lihat performa harga sahamnya, pernah menyentuh angka tertinggi di Rp45.350. Hal ini terjadi di sekitar bulan Oktober tahun 2022. Jadi kalau teman-teman beli sahamnya di tahun 2020-an lalu, sudah pasti multi bagger melalui saham ini. Apakah di sini teman-teman ada yang punya saham ITMG? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang keempat, PT Bukit Asam Tbk dengan kode tiker PTBA. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal. Dari sisi kinerja keuangan, bisa kita lihat di sini, di tahun 2020 perusahaan ini berhasil mencatat revenue sebesar 17,3 triliun rupiah. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 29,3 triliun rupiah, dan di tahun 2022 berhasil mencatatkan 42,7 triliun rupiah. Lalu di tahun 2021 sempat terjadi penurunan menjadi 38,5 triliun rupiah, tetapi di tahun 2024 kembali meningkat menjadi 42,8 triliun rupiah. Artinya secara revenue perusahaan ini dari tahun ke tahun cukup stabil, bahkan di tahun 2024 justru meningkat revenue-nya.
Tapi kalau kita perhatikan dari sisi net income-nya, di tahun 2020 mencatatkan 2,4 triliun, di tahun 2021 meningkat menjadi 7,9 triliun, lalu di tahun 2022 meningkat menjadi 12,6 triliun, tetapi sayangnya di tahun 2023 net income-nya turun menjadi 6,1 triliun rupiah, dan di tahun 2024 net income-nya kembali menurun sekitar 1 triliunan rupiah menjadi 5,1 triliun rupiah. Artinya perusahaan ini meskipun berhasil mencatatkan revenue yang stabil bahkan cenderung meningkat, tetapi untuk net income-nya dari tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi penurunan ya teman-teman. Dan hal ini memang juga terjadi kepada perusahaan batubara lainnya karena penurunan harga batubara didorong oleh kondisi global. Dan hal ini bisa dibilang cukup wajar. Adapun untuk dividen yield-nya, kalau teman-teman perhatikan dari tahun 2023 hingga tahun 2025 rata-rata dividen selalu berada di atas 10%. Bahkan di tahun 2024 yieldnya lebih dari 40%. Dan hal ini membuat saham ini cocok untuk dijadikan sebagai dividen stock. Karena perusahaan ini rutin membagikan dividen, di mana tingkat dividennya meningkat seiring dengan membaiknya harga batubara. Ya mudah-mudahan saja ke depan harga batubara bisa membaik lagi, sehingga para investor yang memegang sahamnya juga kebagian cuan. Yang ketiga, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk dengan kode tiker ADRO. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, ADRO juga memiliki lini bisnis seperti logistik dan ketenaga listrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan dan ketenaga listrikan. Lokasi utama operasional ADRO berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari sisi kinerja keuangan, bisa kita lihat di sini, di tahun 2020 perusahaan ini berhasil mencatatkan revenue sebesar 37 triliun rupiah, di tahun 2021 menjadi 57,1 triliun rupiah, dan puncaknya di tahun 2022 berhasil mencatatkan sebesar 120,5 triliun rupiah. Sayangnya di tahun 2023 terjadi penurunan, yaitu menjadi 32,6 triliun rupiah, dan di tahun 2024 stabil menjadi 33 triliun rupiah. Adapun di tahun 2020 perusahaan ini berhasil mencatatkan net income sebesar 2,1 triliun rupiah, di tahun 2021 sebesar 13,4 triliun rupiah, dan di tahun 2022 sebesar 37,1 triliun. Lalu di tahun 2023 sebesar 25 triliun, dan di tahun 2024 sebesar 21,9 triliun rupiah. Dari sini bisa kita lihat, meskipun di tahun 2023 dan tahun 2024 perusahaan ini mengalami penurunan revenue, tetapi untuk net income-nya masih cukup besar ya teman-teman, yaitu di atas 20-an triliun rupiah. Artinya secara kinerja keuangan perusahaan ini sebenarnya cukup baik. Kenapa terjadi penurunan? Ya teman-teman bisa tahu kalau memang harga batubara dunia juga sedang tertekan. Dan jika kita lihat dari dividen yield-nya, dari tahun 2023 hingga tahun 2025, perusahaan ini selalu membagikan dividen jumbo. Bahkan di bulan Desember tahun 2024 kemarin, perusahaan ini membagikan dividen dengan yield hingga 77,8%. Artinya, kalau teman-teman beli sahamnya dari tahun 2020 lalu, dari dividen di tahun 2024 bulan Desember aja, teman-teman udah beggar. Dan inilah salah satu kelebihan dari dividen investor. Pertanyaannya, apakah teman-teman di sini ada yang hold saham ADRO dari tahun 2020? Silahkan tulis di kolom komentar. Urutan kedua adalah Bara Multi Sukses Sarana Tbk dengan kode tiker BSSR. PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara. Produk batubaranya adalah batubara rendah sulfur berkalori sedang hingga rendah. Untuk pangsa pasar perusahaan antara lain adalah China, India, dan Taiwan. Ruang lingkup kegiatan usaha perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan,
perdagangan, transportasi darat, serta perindustrian batubara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan sepenuhnya oleh perseroan bersama entitas anak, yakni PT Antang Gunung Meratus. Dari sisi kinerja keuangan, di tahun 2020, perusahaan ini berhasil mencatatkan revenue sebesar 4,8 triliun rupiah, lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 9,9 triliun rupiah, dan di tahun 2022 meningkat menjadi 15,3 triliun rupiah, dan puncaknya di tahun 2023 sebesar 17,3 triliun rupiah. Dan di tahun 2024, perusahaan ini juga mengalami penurunan revenue sebesar 15 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat di sini, dari tahun ke tahun perusahaan ini terus bisa mencatatkan net income. Seperti di tahun 2020 berhasil mencatatkan sekitar 400 miliar, lalu 2021 mencatatkan 2,9 triliun, tahun 2022 mencatatkan 3,6 triliun, di tahun 2023 sebesar 2,5 triliun, dan di tahun 2024 sebesar 2,1 triliun rupiah. Artinya secara kinerja keuangan perusahaan ini cukup stabil. Tetapi perlu diingat, untuk perusahaan komoditas, keuntungannya sangat dipengaruhi oleh harga batubara dunia. Dari segi dividen, jika kita lihat di sini, perusahaan ini dari tahun ke tahun selalu membagikan dividen, dan dividennya rata-rata di atas 10%. Sedangkan kalau kita lihat dividen yield terakhir, yaitu di tanggal 10 Januari 2025, perusahaan ini membagikan dividen sebesar 15,5%. Dan jika teman-teman beli sahamnya sejak tahun 2020 lalu, maka dari pergerakan harga sahamnya aja teman-teman udah multi-bagger. Belum lagi jika ditambahkan dengan dividennya, pasti makin lebar cuannya ya teman-teman. Apakah teman-teman di sini juga ada yang pegang saham BSSR? Tulis di kolom komentar. Lalu kira-kira saham apa yang menjadi pemuncak dividen di mana investor langsung bisa bagger dari dividennya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, pastikan teman-teman udah like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan yang menjadi pemuncak dividen multi-bagger adalah Organon Pharma Indonesia Tbk dengan kode tiker SCPI, di mana perusahaan ini sekali bagi dividen yieldnya di atas 100%. Artinya kalau teman-teman punya saham dari perusahaan ini, setiap bagi dividen langsung bagger teman-teman. Sayangnya untuk Organon Pharma Indonesia ini sahamnya disuspend, jadi teman-teman tidak bisa beli sahamnya. Sungguh sayang sekali ya teman-teman, dengan dividen yang begitu besar sahamnya disuspend. Apakah teman-teman ada yang punya saham ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi itulah tadi list 10 saham yang berpotensi membuat teman-teman menjadi multi-bagger dengan style dividen investor. Jadi apakah teman-teman tertarik menjadi dividen investor atau teman-teman lebih tertarik dengan teknik lain? Kira-kira kalau teman-teman lebih suka menggunakan style investasi seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan saham-saham yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.